Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wujud rasa syukur kita bisa kita lakukan dengan terus meningkatkan komitmen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan ini akan mengarahkan kita kepada jalan yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa akan menjadi bekal yang terbaik dalam menjalankan misi utama kita di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ramadan menjadi momentum tepat bagi kita untuk kembali menguatkan kesadaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Di bulan yang penuh keberkahan ini, kita diberi banjir bonus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dilipat gandakannya amal ibadah lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Ramadan menjadi bulan penuh keberkahan yang harus kita manfaatkan untuk menjadikan kita masuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa, sebagai muara dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan ini. Keberkahan Ramadan terbukti dari diturunkannya pada bulan ini panduan utama umat Islam dalam kehidupan, yakni Al-Quranul Karim, yang berisi firman-firman Allah dan tidak terbantahkan kebenarannya. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Berkaitan dengan peristiwa penting ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran diwahyukan pada malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian
Dalam surat Ad-Duhan ayat 3, Allah mengisyaratkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundhirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 41 mengisyaratkan bahwa Al-Quran diturunkan bertepatan dengan terjadinya perang Badar. Ketahuilah, sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, pada hari Al-Furqan, pembeda, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Malam yang penuh kemuliaan, yang juga merupakan malam penuh berkah, dan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal ini juga bertepatan dengan bertemu dan pecahnya perang antara pasukan Islam dan tentara kafir Quraisy di Badar. Pada saat itu turun wahyu, sementara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Setelah mengingat kembali bahwa Al-Quran yang penuh keberkahan diturunkan pada bulan dan waktu yang berkah, maka tentunya akan semakin menguatkan kita untuk senantiasa dekat dan cinta kepada Al-Quran untuk meraih keberkahannya. Upaya meraih keberkahan ini kita bisa lakukan dengan membaca, mengajarkan, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam setiap tarikan napas kita dalam kehidupan ini. Intensitas membaca Al-Quran di bulan Ramadan perlu kita tambah, baik membaca secara perorangan maupun secara berjamaah atau dalam bentuk tadarus. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Selain membaca, kita juga perlu untuk membumikan atau memasyarakatkan Al-Quran melalui majelis-majelis yang mengajar dan mengkajinya. Karena selain membaca, mengkaji dan mengajarkan Al-Quran juga memiliki banyak keutamaan. Hal ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Utsman bin Affan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Lebih dari itu semua, nilai-nilai kandungan Al-Quran menjadi hal utama yang perlu diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita melihat Al-Quran hanya sebatas teks saja. Namun harus dipahami sebagai firman yang mulia dari Allah yang memerintahkan kita untuk beramal
dan berbuat kebaikan di dunia ini. Esensi dari ajaran agama melalui Al-Quranul Karim perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan beragama yang mengedepankan tampilan fisik dan memahami Al-Quran secara tekstual saja. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa benar-benar meraih keberkahan melalui maksimalisasi kecintaan kepada Al-Quran, melalui membaca, mengkaji, dan mengajarkan serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Semoga kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang selalu menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.